Pembicara kita yang kedua adalah salah satu lagi perempuan juga yang luar biasa. Nama lengkapnya Mbak Ayusia Sabita Kusuma. Beliau adalah dosen dari jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Jenderal Sudirman di Purwokerto. Dan Mbak Ayus juga adalah salah satu anggota komunitas epistemik gender dan hubungan internasional yang cukup berkontribusi banyak di dalam perjalanannya. Kepada Mbak Ayus, silakan waktu dan tempat saya berikan. Semoga bisa seefektif Ibu Aminah. Silakan Mbak Ayus. Oke, baik. Saya pikir tadi Ibu Ri ini yang nomor 2. Apakah PowerPoint saya sudah? Apakah PowerPoint saya sudah bisa ditampilkan oleh host? Baik, terima kasih atas waktunya Ibu Moderator, Mbak Novi. Selamat siang rekan-rekan semua. Saya kali ini akan berbagi mengenai peran organisasi masyarakat sipil dalam advokasi pengarusutamaan gender pada penanganan COVID-19 di Indonesia. Dari beberapa, mungkin bisa next. Dari beberapa kajian terdahulu dan juga webinar kemarin juga sudah disampaikan bahwa COVID is a gender problem, jadi memang banyak sekali dampak dari COVID yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Di sini data dari Deloitte Report 2019 menyoroti tentang faktor ekonomi dan juga faktor psikologis. Jadi perempuan lebih banyak mengalami depresi dibanding laki-laki dan 55% kehilangan pekerjaan. Perempuan kehilangan pekerjaan. Next, kondisi di Indonesia pun juga tidak jauh berbeda. Jadi memang dari sektor ekonomi, perdagangan industri kecil, pekerja pabrik, pekerja sektor-sektor informal adalah sebagian besar perempuan, dan juga ada perempuan kepala keluarga yang tidak terdata, sehingga itu mempengaruhi pelayanan publik yang tidak optimal. Kemudian di sektor kesehatan juga Dr. Tuti webinar kemarin juga menjelaskan bahwa perempuan rentan akan terpapar oleh COVID ini, terutama petugas medis ya, tenaga medis karena kebanyakan perempuan, dan juga akses pelayanan kesehatan terbatas, terutamanya pelayanan kesehatan reproduksi. Selanjutnya perempuan juga mengalami beban ganda atau multi burden, jadi peran domestik itu tetap melekat pada perempuan, walaupun perempuan tersebut adalah pekerja di sektor publik juga, dan ini pun juga tidak menutup kemungkinan IRT juga mengalami banyak beban ya, terutamanya kalau anak sudah mulai tidak sekolah dan sekolah dari rumah. Kemudian juga yang perlu di-highlight adalah meningkatnya gender-based violence dari pengaduan P2TP2A dan juga Komnas Perempuan menyebutkan adalah 75%-nya adalah meningkat ya kekerasan berbasis gender. Next. Oke, jadi dalam pengarusutamaan gender dan penanganan COVID ini memang punya dasar hukum yang diperlukan. Jadi sudah ada tentang pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang ratifikasi CEDAW, kemudian Impres Nomor 9 Tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, dan COVID ada termasuk bencana non-alam, kemudian juga Perkap BNPB maksud saya, nomor 13 tahun 2014 tentang pengarusutamaan gender dalam penanggulangan bencana, serta yang terbaru adalah Perpres nomor 82 tahun 2020. Next. Nah, urgensi dalam pengarusutamaan gender dan penanganan COVID di Indonesia. Pertama, walaupun sudah ada Perkap BNPB dari BNPB tentang PUG penanggulangan bencana, tetapi belum ada pemahaman yang sama dari tingkat nasional sampai daerah, sehingga menunjukkan bahwa memang belum ada sosialisasi yang optimal gitu ya di antara KL, dan juga itu berdampak pada implementasi di lapangan yang cukup gagap. Kemudian program bantuan sosial juga belum tepat sasaran dan masih netral gender. Respon kedaruratan juga belum menggunakan data pilah gender dan analisa kebutuhan berbasis gender. Dalam program bantuan sosial mungkin bisa dilihat banyak kebutuhan-kebutuhan spesifik, misalnya lansia, disabilitas, kemudian juga mereka yang mengalami
HIV/AIDS, kemudian kelompok-kelompok rentan marginal dan lain-lain begitu ya, itu belum tersentuh dengan program bantuan sosial yang spesifik. Kemudian juga banyak persoalan ketidakadilan gender sebagai dampak pandemi. Nah, ini adalah urgensi kenapa memerlukan PUG dalam penanganan COVID. Next. Oke, jadi ini juga saya ambil dari websitenya UNDP bahwa Indonesia juga belum mempunyai gender measurement response dalam konflik ya. Next. Nah, kita berbicara peran organisasi masyarakat sipil atau CSO. Jadi organisasi masyarakat sipil itu adalah organisasi yang non-profit ya dan non-negara, ya, non-state. Jadi orientasinya bukan profit dan juga bukan power, tetapi orientasinya value, berorganisasi untuk mencapai kepentingan bersama dalam domain publik. Nah, peran-peran OMS ini cukup banyak, termasuk fungsi advokasi, funding, bantuan hukum, monitoring kebijakan, networking, research, training, dan lain sebagainya. Tapi saya akan meng-highlight khususnya pada program advokasi atau fungsi advokasi, yaitu upaya untuk mempengaruhi kebijakan publik, ya. Kemudian juga menyuarakan kepentingan masyarakat yang lebih luas dalam political space, ya. Kemudian juga pemantauan program pemerintah mempengaruhi kebijakan dan juga mendorong partisipasi publik. Next. Nah, dalam dalam penanganan COVID di Indonesia ini ada beberapa peran organisasi masyarakat sipil dalam advokasi PUG, ya. Jadi pertama adalah menginisiasi Pokja, yang di situ ada 161 OMS organisasi ya, tingkat nasional maupun daerah, diinisiasi oleh ASEAN Muslim Action Network atau AMAN. Dan juga ada diskusi sharing-sharing permasalahan di daerah dan juga diskusi praktik-praktik baik di daerah tentang penanganan persoalan gender di era pandemi karena masing-masing sangat kontekstual gitu. Kemudian juga ada monitoring dan analisis kebijakan. Jadi bagaimana evaluasi Perkap BNPB yang belum jadi landasan hukum kebijakan dalam penanganan COVID, kemudian sosialisasi juga masih kurang, serta Perpres 82/2020 yang fokus pada pemulihan ekonomi, netral gender, dan bahkan tidak ada cantolan hukumnya selain pasal 4. Itu juga kerja-kerja seperti ini juga dilakukan oleh WMS. Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan statement bersama, menyiapkan atau membahas draft tool monitoring PUG COVID, dan memberikan rekomendasi-rekomendasi pada KL terkait. Nah, kebetulan memang pada siang ini ternyata sudah ada survei tentang tool monitoring ya, survei tentang PUG COVID yang berisi evaluasi, yang di situ ada tujuannya untuk evaluasi perbaikan dan pengembangan kerja pengetahuan gender di Indonesia. Jadi sudah di-share tadi siang. Kemudian melakukan ada beberapa OMS yang memberikan input ya, bekerja bersama Kementerian PPPA ya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak tentang layanan protokol ya, tentang layanan protokol kekerasan perempuan di masa pandemi. Yang di situ ada LPHAP, kemudian Komnas Perempuan, kemudian Yayasan Pulih, dan juga Forum Pengada Layanan. Jadi ini adalah beberapa peran organisasi masyarakat sipil dalam advokasi kebijakan pengaruh kesamaan gender dalam penanganan COVID di Indonesia. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf kalau terlalu banyak. Dari sini kemudian kita tahu bahwa perempuan itu harus mengelola perekonomian keluarga ya. Di sana karena sebagian besar 90% dari penduduknya itu adalah nelayan, sementara tingkat pendidikan dari istri nelayan itu kebanyakan itu baru lulusan SD, kemudian skala usahanya itu juga skala rumah tangga.